Khasiat dan manfaat biji pala tidak usah diragukan lagi. Buah pala adalah rempah yang berkhasiat untuk kesehatan. Biji dari buah pala ini juga dapat dimanfaatkan untuk tambahan penyedap masakan, tapi sebelum Sobat Sehat mengkonsumsi biji pala, ada baiknya Sobat Sehat paham apa kandungan yang terdapat di dalam biji pala. Halo Sobat Sehat semua, kembali lagi di Pusat Informasi Bersama, channel yang insya Allah akan selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat Sobat Sehat semua. Di video kali ini, admin akan berbagi informasi yang insya Allah bermanfaat untuk Sobat Sehat semua, yaitu cara aman mengkonsumsi biji pala untuk mengatasi berbagai penyakit. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya, agar Sobat Sehat semua tidak ketinggalan informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat dari channel ini. Dan tidak lupa buat Sobat Sehat yang sudah subscribe channel ini, admin doakan Sobat Sehat semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Buah pala atau nama ilmiahnya Myristica fragrans berasal dari Kepulauan Banda di Maluku, memiliki sejarah yang kaya dan panjang. Buah pala sudah menjadi komoditas perdagangan penting sejak zaman Romawi. Orang Portugis adalah orang Eropa pertama yang tiba di Kepulauan Banda pada tahun 1511 dan mengincar rempah-rempah seperti pala dan cengkeh. Buah pala kemudian menjadi sangat berharga dengan harga 1 pon pala di Jerman pada abad ke-14 setara dengan 7 ekor lembu gemuk. Buah pala adalah tumbuhan berupa pohon yang dapat tumbuh hingga 20 meter dan hidup selama ratusan tahun. Buahnya berbentuk lonjong seperti lemon, berwarna kuning, dan memiliki aroma khas karena mengandung minyak atsiri. Ketika matang, kulit buahnya membuka dan biji akan terlihat terbungkus dalam fuli yang berwarna merah. Biji pala yang sudah matang berwarna coklat gelap dan mengandung minyak atsiri 7 hingga 14%. Biji pala digunakan sebagai penyedap berbagai makanan dan minuman. Selain itu, juga buah pala banyak memiliki manfaat bagi kesehatan. Dr. Uli Arozal, seorang ahli farmakologi klinik, pernah menuturkan bahwa buah pala yang kita kenal selama ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian dagingnya dan bagian bijinya. Kita bisa memanfaatkan buah dan bijinya. Biji pala mengandung banyak zat aktif yang terdiri dari 2 bagian, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer artinya di dalam biji pala ini terkandung banyak karbohidrat, protein dan serat, serta banyak mengandung elektrolit misalnya kalsium, magnesium, dan zat besi. Selain itu, biji pala juga mengandung banyak metabolit sekunder. Inilah yang memiliki khasiat farmakologi. Kandungan zat aktif atau senyawa aktif utama yang terdapat di dalam metabolit sekunder dari biji pala adalah mistirisin. Sekitar 1-2% yang terkandung di dalam biji pala ini mengandung mistirisin, di mana dia memiliki berbagai aktivitas farmakologi yang utamanya adalah memiliki efek vasodilating atau dapat melebarkan pembuluh darah. Selain itu, juga memiliki efek antioksidan dan melancarkan peristaltik usus. Yang tidak kalah penting adalah efek mistirisin terhadap sedatif atau menimbulkan efek sedasi atau mengurangi insomnia. Selain itu, juga di dalam biji pala memiliki banyak kandungan gugus flavonoid. Jika suatu senyawa herbal memiliki banyak gugus flavonoid, artinya dia berpotensi memiliki efek antioksidan yang kuat. Selain itu, dia juga memiliki senyawa-senyawa lain yang bersifat sebagai antiinflamasi. Selain metabolit sekunder yang ada di dalamnya, di dalam biji pala juga terdapat berbagai vitamin, misalnya vitamin C dan vitamin. Tentunya hal ini sangat berguna bagi kesehatan Sobat Sehat semua. Tidak hanya buahnya, biji pala juga dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Biji pala dapat dikonsumsi dengan cara diolah menjadi teh. Sejak zaman dahulu, kalau kita tahu bahwa nenek moyang kita sudah menggunakan biji pala untuk mengatasi berbagai penyakit. Salah satu yang paling terkenal adalah biji pala dapat membantu mengurangi keluhan gangguan tidur atau insomnia. Karena kandungan aktif yakni mistirisin yang terdapat di dalam biji pala ini mempunyai efek sedasi. Di samping itu, dia juga memiliki efek menenangkan atau anti-ansietas. Manfaat lain yang dapat Sobat Sehat peroleh dari biji pala adalah membantu melancarkan pencernaan. Banyak juga sebagian orang yang mengatakan bahwa setelah mengkonsumsi biji pala, nafsu makannya menjadi membaik. Hal ini karena peristaltik usus atau gerakan usus yang terjadi akibat kita mengkonsumsi biji pala menjadi lebih baik, sehingga beberapa literatur menyatakan bahwa biji pala memiliki efek sebagai anti diare. Manfaat lain yang bisa Sobat Sehat peroleh dari konsumsi biji pala adalah membantu melancarkan peredaran darah. Hal ini karena biji pala memiliki efek menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, sehingga dapat membantu mengatur regulasi tekanan darah. Menariknya bahwa biji pala juga memiliki efek antirombosit atau anti pembekuan darah. Tetapi hal ini perlu diperhatikan, khususnya bagi Sobat Sehat yang sedang mengkonsumsi obat-obatan anti pembekuan darah. Karena konsumsi secara bersamaan bisa menyebabkan perdarahan. Kondisi tersebut tentunya harus Sobat Sehat diwaspadai. Buah pala adalah rempah murah dan mudah didapatkan, sehingga membuat biji pala menjadi pilihan rempah yang banyak digunakan sebagai penyedap masakan. Tetapi, tidak sedikit juga yang mengonsumsi biji pala dengan cara menjadikan minuman hangat. Selain banyak manfaatnya, tentunya tetap ada efek samping jika Sobat Sehat mengkonsumsi biji pala secara berlebihan. Saran penggunaan atau konsumsi biji pala adalah 1-2 mg per kilogram berat badan. Lantas dosis yang dikatakan kurang aman dalam mengkonsumsi biji pala adalah jika Sobat Sehat mengkonsumsi biji pala lebih dari 120 mg atau jika dikonversi ke dalam sendok teh lebih dari 1 sendok teh per kali atau per hari.
Beberapa efek samping yang bisa ditimbulkan jika mengkonsumsi biji pala secara berlebihan adalah menyebabkan halusinasi, jantung menjadi berdebar-debar, muka menjadi kemerahan, dan kadang-kadang menyebabkan mulut menjadi kering. Penting untuk sobat sehat perhatikan bahwa tidak semua orang atau individu aman mengkonsumsi biji pala. Adalah orang-orang yang sedang mengkonsumsi obat-obat penurun tekanan darah. Bila dikonsumsi bersamaan dengan biji pala bisa menyebabkan hipotensi atau penurunan tekanan darah yang berlebihan. Hal lain yang juga perlu sobat sehat waspadai adalah hindari penggunaan biji pala pada wanita hamil atau anak-anak di bawah usia 5 tahun. Biji pala memiliki beragam manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi secara tepat. Berikut tips mengolah ramuan herbal dari biji pala dan waktu yang tepat untuk mengonsumsinya. Mengolah biji pala untuk kesehatan. Biji pala banyak tersedia dalam bentuk utuh atau bubuk yang merupakan bumbu dapur yang juga berfungsi sebagai herbal kesehatan, sangat mudah ditemukan di pasaran. Sebaiknya sobat sehat pilih biji pala yang masih utuh dan segar, bukan kemasan. Hal ini penting karena biji pala serbuk atau kemasan yang sudah tersedia di pasaran tidak bisa kita pastikan kandungan senyawa dan minyak esensial di dalamnya masih terjaga dengan baik. Hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan proses pengolahan dari biji pala itu sendiri. Untuk memastikan manfaatnya, pilihlah biji pala yang segar, bebas dari jamur, dan tidak layu. Sobat sehat bisa mengolah biji pala dengan cara diiris atau ditumbuk kasar di blender atau di mixer, tetapi jangan terlalu halus. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan minyak esensial yang terkandung di dalam biji pala. Sobat sehat bisa mengkonsumsi biji pala sebagai minuman atau dicampurkan ke dalam makanan seperti sup. Untuk minuman, sobat sehat bisa gunakan setengah hingga seperempat sendok teh biji pala yang sudah dihancurkan. Masukkan ke dalam air mendidih dan biarkan selama 10 menit. Air yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan bisa sobat sehat nikmati dengan cara menambahkan madu sesuai selera dan teh hijau atau coklat untuk mengurangi rasa pahitnya. Sobat sehat bisa mengkonsumsi minuman biji pala ini 1 hingga 2 kali sehari, di pagi dan sore hari, dan sebaiknya diminum setelah sobat sehat makan, jangan pada saat perut masih kosong. Dengan cara ini, sobat sehat dapat menikmati biji pala dengan aman sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal untuk kesehatan sobat sehat semua. Berikut tadi penjelasan cara mengkonsumsi biji pala yang aman sehingga dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan yang dapat sobat sehat lakukan, tentunya dengan cara yang tepat dan bijaksana dalam mengkonsumsinya. Selain itu, admin juga berpesan agar selalu berkonsultasi dengan ahli kesehatan dalam mengkonsumsi biji pala agar resiko dan efek sampingnya tidak merugikan sobat sehat semua. Jangan lupa share informasi ini ke teman dan keluarga sobat sehat semua. Sekian video kali ini, semoga penjelasannya bisa bermanfaat buat sobat sehat semua. Terima kasih, sampai bertemu di video dan informasi kesehatan lainnya, dan salam sehat untuk sobat sehat semuanya.